Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Dwi Stilianca dari Program Studi Administrasi Publik. NIM saya 19 10 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pembangunan, yaitu dari beberapa indikator berikut. Yang pertama ada kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan, dan terakhir keadilan sosial dan kesinambungan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kekayaan rata-rata. Kekayaan rata-rata. Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh produk nasional bruto atau PNB, atau gross national product atau GNP. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Dengan adanya tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara satu terhadap negara lainnya. Suatu negara yang mempunyai GNP 1000 US dollar dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNP-nya hanya 750 US dollar. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP 3004,9 US dollar per tahunnya. Itu pada tahun 2010. Meskipun angka ini naik sekitar 13% bila dibandingkan pada tahun 2009. Yang ini sejumlah 2.349 US dollar. Angka ini masih berada di bawah negara-negara yang masih muda seperti Malaysia. Dengan ini kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Yang kedua, pemerataan. GNP sebuah negara satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini menimbulkan ironi. Kadang kita bisa melihat sebuah negara memiliki pendapatan per kapita tinggi, namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin. Tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya. Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde Baru adalah pembangunan dipusatkan di Jawa, khususnya di Jakarta, dengan harapan akan menjadi trickle down effect dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi. Masalah kesenjangan jika tidak berhati-hati dan tidak ditangani secara tepat mempunyai potensi semakin besar dengan adanya deregulasi. Upaya deregulasi sebagai penyesuaian diri terhadap globalisasi membuka persaingan lebih luas. Yang kuat dan mampu bersaing akan lebih mampu memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lebih lemah. Aset produktif dapat makin terkonsentrasi pada kelompok yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, apabila untuk menegakkan ekonomi pasar dan menggerakkan kegiatan ekonomi, diperlukan deregulasi. Untuk mengatasi kesenjangan diperlukan intervensi, yang ini melindungi dan memberikan kesempatan bagi yang lemah untuk tumbuh. Inilah tema keberpihakan kepada yang lemah. Keseimbangan antara kebijakan dan kebijakan deregulasi, dan regulasi ini amat menentukan kemampuan bangsa untuk tumbuh secara berkesinambungan dengan gejolak yang minimal. Selanjutnya, kualitas hidup. Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan masyarakat sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI atau Physical Quality of Life Index. Tolak ukur PQLI ini diperkenalkan oleh Morris yang mengukur 3 indikator berikut, yaitu rata-rata kehidupan, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun, yang kedua rata-rata jumlah kematian bayi, dan yang ketiga rata-rata prosentasi buta dan melek huruf. Bagi yang pertama, angka 100 diberikan bila rata-rata harapan hidup mencapai 77 tahun. Sedangkan angka 1 diberikan bila rata-rata harapan hidup hanya mencapai 28 tahun. Yang kedua, angka 100 diberikan bila rata-rata kematian adalah 9 untuk setiap 1000 bayi, dan 1 bila rata-rata kematian adalah 229. Dan untuk indikator ketiga, angka 100 diberikan bila rata-rata presentasi melek aksara mencapai 100%.
angka nol diberikan bila tidak ada yang melek aksara di negara tersebut. Angka rata-rata ketiga indikator ini harapan hidup kematian bayi dan melek aksara menjadi angka PQLI yang besarnya antara 0 sampai 100. Yang keempat ada kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memperdulikan dampak lingkungannya. Jika alam habis terkuras, maka otomatis kehidupan manusia akan terancam. Garis-garis besar haluan negara telah menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia haruslah digunakan secara rasional. Di dalam garis-garis besar haluan negara selanjutnya digariskan pula bahwa penggalian sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Tolak ukur pembangunan yang berhasil, yang semula hanya memberikan tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini menjadi semakin kompleks. Dua faktor yang ditambahkan pada pembahasan di atas, yaitu faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini, supaya berlangsung terus secara berkesinambungan. Sebenarnya faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat. Yang pertama, keadilan sosial. Bukanlah faktor yang dimasukkan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja. Tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang yang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis. Orang-orang miskin itu cenderung untuk menolak status yang ada. Mereka ingin memperbaiki diri dengan mengubah keadaan. Oleh karena itu, bila konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial memungkinkan, misalnya terjadi pertentangan yang tajam antara yang kaya dan miskin, terjadi perpecahan di kalangan militer dan sebagainya, dan sebagian, dan mereka mendukung kelompok yang mau mengubah keadaan. Kelompok orang-orang miskin ini terorganisir secara relatif baik dan sebagainya. Akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil pembangunan yang sudah dicapai. Baiklah, demikian yang ingin saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.